Berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang pasangan Prabowo yang akhirnya sudah hampir pasti pada Gibran Rakabuming Raka. Kenapa akhirnya Gibran yang mendampingi Prabowo? Ada beberapa hal ya. Pertama tentu saja skoci dan para pemilih Presiden Jokowi tentu akan berpotensi untuk ikut kepindahan Gibran Rakabuming Raka itu. Pemilih Jokowi itu akan mengidentifikasi diri juga menjadi pemilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, setidaknya analisisnya seperti itu. Jadi kenapa Prabowo memilih Gibran? Ya tentu saja urusan elektabilitas. Ya. Terah Jokowi akan lebih mudah menarik pemilih dibanding dengan tokoh-tokoh lain. Para pemilih Jokowi yang sangat besar tentu akan lebih memilih putra Jokowi dibanding dengan pemilih-pemilih lain. Jadi urusan elektabilitas menjadi segala-galanya. Karena di dalam elektabilitas itu ada skoci, ada relawan-relawan, dan juga tentu saja yang paling dibidik adalah para pemilih. Gitu. Jadi dengan menempel Gibran, maka kekuatan politik Jokowi diharapkan juga akan berpindah ke Prabowo. Jadi saya kira itu alasan dibalik kenapa Prabowo memilih Gibran untuk menjadi wakil dirinya dibanding yang lain. Dan saya kira dampaknya bagi kekuatan politik lain yang paling dirasakan adalah yang paling merasakannya adalah tentu saja PDIP, karena akan banyak eksodus ya, dari PDIP yang sebelumnya mendukung Jokowi, kemudian tentu akan pindah menjadi pendukung Gibran, dan PDIP akan yang tertinggal di PDIP adalah memang pemilih PDIP asli, pemilih PDIP yang tidak menjadikan cawapres menjadi alasannya memilih. Saya kira yang tertinggal adalah mereka pemilih PDIP asli, baik nasionalis Muslim atau nasionalis non Muslim. Gitu. Nah, sudah terlihat sekarang berarti peta kekuatannya. Kekuatan Jokowi akan beralih ke Prabowo. Dengan demikian Prabowo Gibran akan menikmati selain tentu saja pemilih Prabowo dan partai-partai di sekeliling Prabowo, tentu saja besar kemungkinan para pemilih Jokowi juga akan eksodus gitu, ke Prabowo Gibran, dan PDIP tentu saja hanya akan menyisakan para pemilih PDIP yang asli dari kalangan nasionalis, baik Muslim ataupun non Muslim. Nah, kemudian di kekuatan ketiga yaitu Anies Caimin, Amin, ya. Tentu itu merupakan ceruk dari kolam Muslim dan nasionalis Muslim mungkin, ya, dan mungkin ada kekuatan dari non Muslim juga, tapi saya pikir tidak banyak. Nah, itu mungkin prediksinya PDIP atau Ganjar Mahfud akan mendapatkan suara dari kekuatan tradisionalnya. Kemudian Amin akan mendapatkan dari kalangan Muslim tradisional dan mungkin sebagai Muslim modern, ya. Dan kemudian di Prabowo itu akan mendapatkan suara dari tentu saja pendukung Partai Gerindra dan partai-partai lainnya, dan kemudian pemilih Jokowi, pendukung Jokowi, dan pendukung Prabowo sendiri. Jadi mungkin itu ya analisis secara kasarnya ya.
Dengan demikian kekuatan Prabowo Gibran tentu akan mengalami kenaikan dari kekuatan sebelumnya. Mungkin nanti beberapa hari lagi saya lihat kita akan melihat hasil-hasil survei seperti apa. Tapi prediksinya tentu saja akan ada kenaikan di Prabowo Gibran dan akan ada di sisi lain penurunan di Ganjar Mahfud dan Amin. Ya. Saya kira itu perkembangan terakhir, skoci-skoci kekuatan-kekuatan para pendukung Jokowi akan eksodus. Sebagian besar tentu saja masih menyisakan banyak juga di PDIP, tetapi akan sebagian besar akan bisa mengikuti Gibran, gitu ya, mengikuti Gibran. Baik, saya kira cukup pembahasan kita kali ini. Ini hanya prediksi saja, tentu saja bisa meleset, tapi berdasarkan perhitungan-perhitungan rasional ya seperti itu. Prabowo akan mendapatkan keuntungan besar dengan menggandeng Gibran. Meskipun beliau masih sangat muda, tetapi beliau itu membawa nama Jokowi, ya, membawa nama Joko Widodo. Dan artinya menjadi bisa dimengerti juga banyak sekali para relawan Jokowi yang sebelumnya sudah berpindah ke Prabowo ya. Jadi kita bisa melihat sekarang hari ini, per hari ini, melihat strategi-strategi itu ternyata mengarah ke sana gitu ya. Diawali dengan Budiman Sujatmiko misalnya, kemudian juga banyak relawan-relawan yang berpindah, dan terakhir Gibran yang kemudian berpindah. Jadi ini akhir dari pertanyaan-pertanyaan akan kemana kekuatan-kekuatan politik itu berlabuh. Saya kira Pilpres sudah terlihat hasilnya dari perkembangan terakhir ini, dan tentu saja kita berdoa buat negeri ini bahwa hasil Pilpres nanti itu akan semakin memperkuat republik ini di kontestasi dunia, semakin menjadikan republik ini jaya ke depan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga kirimkan dolar thanks, super thanks, atau dolar terima kasih Anda. Terima kasih.